المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم نقي قلوبنا على الرياء والسمعة والعجب والكبر والحقد اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك فيما لا نعلمه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, para wali santri dan santriwati Sanggar Al-Quran As-Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kenikmatan kepada bulan panjenengan. Banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus betul-betul kita syukuri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an, ayat ini sering kita dengarkan. Bahkan kita telah menghafalkan. Setiap ada dai, setiap ada ustadz mesti menyampaikan ayat ini. Apa yang difirmankan sama Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan kabar, tanda kepada kululan panjenengan selaku hambanya Allah. Apa itu? La in syakartum, hei hamba-hambaku, nek kowe kabeh pinter ngringanke lisan ucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Ustaz Majid, coba anak disuruh diri dipindah ke ruang ngaji atau apa saja? Dipindah ke ruang ngaji anak-anak, biar di situ nggak dengarkan juga. Tetap di situ atau pindah? Kalau di situ diam berarti. Ini biar bapak ibunya menimba ilmu dulu. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyebutkan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi kanjeng Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, hamba-hambaku, nek kowe kabeh pinter apa? Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janjinya Allah Subhanahu wa taala apa? La azidannakum. Maka aku akan tambah, betul-betul tambah nikmat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syarat untuk ditambahkan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Meringankan lisan, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Lah Ustaz, kalau kita sulit untuk mengucapkan alhamdulillah, lalu bagaimana? Ini saya Bapak Ibu. Kalau kita sulit untuk mengucapkan alhamdulillah, ternyata di dalam ayat yang kita baca tadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan inna adzabi lasyadid. Ingatlah azabku sangatlah pedih. Yang harus betul-betul kita pahami Bapak Ibu, yang saya Gusti Allah itu kan maha sempurna ya. Gusti Allah tidak pernah merasakan sakit. Gusti Allah tidak pernah tidur. Tapi apa? Kok bisa Allah Subhanahu wa taala mampu mengungkapkan bahwasanya azabnya sangat pedih, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sakit.
Kok bisa beliau kok bisa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan azabnya sangat pedih? Para ulama mengatakan bahwa begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah sakit mampu untuk mengungkapkan apa? Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ternyata meringankan lisan alhamdulillah, angsal rezeki alhamdulillah, dimudahkan segala urusan alhamdulillah, anaknya soleh-soleh alhamdulillah, anaknya nurut, sholatnya tertib, diperintahkan nurut alhamdulillah. Maka ini yang pertama yang harus kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara tentang syukur itu suatu hal yang sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di pertemuan perdana kita ngaji ya, menimba ilmu damel orang tuanya, supaya kita sama-sama paham, kita sama-sama mengerti. Ternyata kewajiban menuntut ilmu itu tidak dibebankan kepada anak, tidak dibebankan kepada putra putri kita, tapi kulolan panjenengan taksih enten kewajiban untuk menimba ilmu. Nyuwun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di luar sana ya kan telah duduk putra putri panjenengan, ada Lutfi, ada Dirham, ada yang saya hafal cuma 2 itu, yang lainnya belum hafal. Terus ada Yovan anaknya siapa? Masya Allah Yovan. Terus ada siapa lagi itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang duduk sekarang di luar sana itu, mereka lahir di dunia itu bukan keinginan mereka. Gitu betul. Mereka nggak ada keinginan sama sekali untuk lahir di dunia. Yang menginginkan mereka itu ada di dunia itu siapa? Kita semuanya, bapak sama ibunya. Bapak dan ibunya menginginkan supaya lahir dari rahim ibunya itu seorang anak yang akan menjadi penerus, yang akan menjadi amal jariah. Maka satu hal yang betul-betul harus kita pahami Bapak Ibu, mereka lahir di dunia ini bukan keinginan mereka. Jadi mereka ada di dunia itu gara-gara kita semuanya, gara-gara kulolan panjenengan. Maka tanggung jawab keselamatan mereka itu berada di tangan kulolan panjenengan. Jadi mumpung mereka masih kecil itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya mereka di sini itu Bapak Ibu, kita memiliki tanggung jawab besar di tangan kita supaya mereka itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama, kita sama-sama telah mengetahui sabda Rasulullah SAW. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam itu telah meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 perkara. Jadi makin nek kula panjenengan sedo Bapak Ibu, kapundhut kali Gusti Allah, pas napa mawon, pas sare, pas maem, pas jalan kok sedo kapundhut kali Gusti Allah nggih. Itu seluruh amalan kita semuanya terputus. Kita nggak bisa lagi beramal, kita nggak bisa lagi sholat, kita nggak bisa lagi sedekah, kecuali 3 perkara, kata Rasulullah SAW, yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang kita keluarkan, yang mana itu dibelikan sesuatu yang dimanfaatkan terus. Yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nyun sewu, nek kula panjenengan niki napa niku gadah ilmu disampaikan kepada siapa namanya anak kita, terus anak kita mengamalkan terus sampai mereka itu meninggal dunia, maka mengalir pahalanya kepada kita. Yang terakhir, yang terpenting yang menjadi pembahasan kita apa itu? Waladun sholihun yad'u
Nah, yang saya buka itu. Mungkin pulang panjenengan ketika meninggal dunia, gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Harta kita gak bisa menyelamatkan kita. Istri kita gak bisa menyelamatkan kita. Suami kita gak bisa menyelamatkan kita. Yang saya nek hari ini yang saya hari ini yang suaminya yang saya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, ya kan? Tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka di alam kuburnya kecuali siapa? Anak. Kecuali anak. Yang saya buat. Kalau ada seseorang laki-laki menikah sama perempuan, ya, sudah menikah, diberikan rezeki anak, terus qadarullah istrinya meninggal, ya kan? Gak ada yang bisa menyelamatkan dia. Gak ada yang kemudian bisa memberikan pertolongan kepada dia. Suaminya pun tidak. Karena apa? Di dalam syariat Islam, kalau suami istri itu ditinggal meninggal, artinya sudah mati, sudah terputus akad pernikahannya, ya kan? Maka satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan kita di alam kubur itu siapa? Anak, Bapak Ibu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita itu adalah anak. Dan Rasulullah SAW mengkaitkan anak itu dengan waladun soleh. Yang saya menjadi pembahasan kita. Kalau Rasulullah bersabda kayak gini, Pak, waladun yada'ulahu, anak yang mendoakan dia, maka bentuknya anak bagaimanapun itu doanya sampai kepada kita di dalam kubur. Ya. Sekarang kita belum merasakan karena kita belum meninggal dunia. Tapi nanti kalau kemudian Allah sudah mencabut nyawa kita, gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali anak kita. Dan Rasulullah mengikat anak itu dengan waladun soleh. Kalau Rasulullah itu mengatakan waladun tok, ya, waladun tok, bentuknya anak kita kayak apapun, dia sholat apa enggak sholat, ketika dia berdoa bisa memberikan manfaat bagi kita. Tapi apa? Rasulullah mengikatnya dengan soleh, waladun soleh, anak yang soleh tok yang bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya di alam barzakh. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu ketika dia itu amalan sholatnya tidak bisa menyelamatkan dia dari pertanyaan malaikat. Jadi kan kalau di alam barzakh, kalau lama jenengan ditanyai sama malaikat, dia panggil man rabbuka, siapa rabbuka, wa man nabiyuka, siapa nabi, wa ma dinuka, apa agama. Dan ini sholat kula, siang kula lan panjenengan, sedekah kula lan panjenengan nek boten cekap, kula lan panjenengan boten saged jawab pertanyaan para malaikat ini. Tapi Bapak Ibu yang saya ketika itu disebutkan dalam hadis, sholatnya tidak cukup untuk menyelamatkan dia, sedekahnya tidak cukup untuk menyelamatkan dia. Tapi tiba-tiba ada datang cahaya putih yang kemudian menyelamatkan dia. Akhirnya azab Allah di dalam kubur itu diangkat. Jadi datang cahaya putih yang menyelamatkan dia dari azabnya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian si mayat ini bertanya, apa ini ya Allah? Apa ini yang datang kepadaku ini? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, ini adalah doa anakmu yang sekarang masih hidup di dunia. Jadi doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, anak kita itu harus betul-betul hafal, Pak. Harus betul-betul hafal. Kenapa? Kalau kemudian yang saya kula panjenengan meninggal dunia, yang menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Itu tadi Rabbi firli wali walidayya si anak. Dan ingat, anaknya harus soleh. Maka tanggung jawab solehnya anak itu berada di tangan kula lan panjenengan, Bapak Ibu. Sebenarnya yang harus betul-betul berilmu, yang harus betul-betul yang saya sing gadahan ilmu itu ayah dan ibunya. Harusnya yang paham tentang agama itu harus bapak dan ibunya. Yang harusnya kemudian rajin untuk mengaji itu ya harus bapak dan ibunya.
Kenapa? Supaya nanti bapak dan ibunya juga bisa memberikan pengarahan kepada anaknya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Ya. Teknologi dengan sedemikian rupa, ya. Perkembangan zaman dengan sedemikian rupa, anak kita ini jauh dengan apa yang kemudian orang-orang zaman dulu lakukan. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesolehan anak berada di tanggung jawabnya kita, di tangan kula panjenengan, di tangannya bapak-bapak, di tangannya ibu-ibu. Ada tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak yang di luar sana, Bu. Ada siapa tadi, Lutfi, ada Dirgam, ada Yovan, ada yang lain semuanya. Itu semuanya tanggung jawab kesolehan mereka ada di tangan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, lalu bagaimana caranya kita untuk memastikan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita berlandaskan yang dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih suatu ketika pernah berkata, "Man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqiru. Wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqallahu waladan lam yuwaqqiru." Nyun sewu, Bapak, orang tuanya Bapak masih enten sing tasih hidup, masih hidup ada. Ibu juga ada orang tua yang masih hidup, masih ada nih. Ya. Ternyata salah satu caranya, kata Wahab bin Munabbih apa? Man waqara walidayhi, barang siapa yang hormat, barang siapa yang berbakti, barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang berkorban untuk kedua orang tuanya, razaqahullahu waladan yuwaqiruhu, maka Allah akan menjadikan anak-anaknya itu hormat kepada orang tuanya. Allah menjadikan anak-anaknya itu kemudian taat kepada orang tuanya. Allah akan jadikan anak-anaknya itu soleh kepada orang tuanya dan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cara yang pertama adalah hubungan kita dengan kedua orang tua kita, Bapak Ibu. Nyuwun sewu, kalau tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu menjawab, Ustaz, bapak saya masih ada atau ibu saya masih ada, maka apa? Bakti sama mereka. Bakti sama mereka, Bu. Ternyata kunci utama untuk anak-anak kita itu jadi soleh itu kenapa? Mereka itu melihat langsung bagaimana orang tuanya memberikan pelayanan kepada orang tuanya. Ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang betul-betul menghormati orang tuanya, maka Allah akan memberikan balasan anaknya juga hormat kepada dirinya. Wa man lam yuwaqqir walidayhi, tapi kalau sebaliknya Pak Yonsewu, orang tuanya dibiarkan, orang tuanya pengen ini gak dipenuhi padahal bisa, orang tuanya bahkan dibentak-bentak Yonsewu, orang tuanya kan orang tua itu semakin tambah tua semakin kayak anak kecil ya Pak. Jadi seperti itu. Kalau orang itu sudah semakin tua seperti anak kecil, balik lagi kayak anak kecil, mintanya aneh-aneh. Maka kalau kemudian kita itu bisa mampu sabar, Pak Yonsewu, ibu bapak kita dulu, mereka sangat sabar sekali dengan kondisi kita yang masih kecil. Kita pipis dimanapun, orang tua kita nggak marah. Kita dimanapun, orang tua kita nggak marah. Maka harus betul-betul kita ingat perjuangan mereka di masa kecil kita. Kalau saat ini mereka Yonsewu tidak memiliki kekuatan untuk memberikan apa? Untuk pipis dan di tempatnya, maka berikan pelayanan yang terbaik, Bapak Ibu. Yonsewu berikan pelayanan yang terbaik. Kenapa Ustaz? Demi anak cucu kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mampu menyelamatkan kita dari panasnya api neraka, anak-anak yang mampu yang kemudian bisa memberikan keselamatan bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kuncinya adalah apa? Bakti kita kepada orang tua. Ustaz, nyuwun sewu Ustaz, kalau orang tua kita sudah meninggal bagaimana Ustaz? Bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal? Yang pertama, doakan Pak. Bapak
bapak dan ibu harus menjadi anak soleh untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal. Doakan kebaikan untuk mereka berdua. Robbi firli wali walidayya itu sampai panjenengan meninggal jangan sampai putus. Jangan sampai putus, Pak. Karena itu bentuk baktinya panjenengan kepada orang tua yang telah meninggal. Terus apalagi Ustaz, nek panjenengan gadah harta yang lebih, sedekah jariyah atas nama orang tua yang telah meninggal. Itu para ulama, jumhur ulama mengatakan pahala itu akan sampai kepada mayit orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan kata Rasulullah SAW, sedekah yang terbaik adalah mengalirkan air. Ini danau sumur. Sekarang danau sumur kita telah Bang. Iya, benar. Imam Yusof. Tak yuto. Masa sak yuto to. Ini kok mau membahas pengalaman dong. Sampai jadi. Duduk roh itu kan. Dan nggih. Ono to. Ngebor tok ngoten. Mboten namung sumur kubuan. Oh, sumur kubuan sing ageng ngoten. Riyen pondok niku duduk habis 12 juta. Dalamnya 25 meter. Dan sampai dengan gadah rezeki yang kemudian lapang, Pak. Alirkan air atas nama orang tua. Atas nama orang tua. Bayangkan berapa banyak manfaat yang akan digunakan dari air tersebut. Orang wudu, yang wudu itu gak satu orang dua orang. Apalagi kalau kemudian dia mandi, niatnya untuk sholat Jumat, niatnya untuk mandi janabah, dia dapat pahala juga. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang terbaik untuk jariyah itu adalah mengalirkan air buat sumur. Ya. Ustaz, apakah hanya itu toh? Ya bisa. Ketika ada pembangunan renovasi untuk masjid, nyumbang 200.000, 300.000 atas nama orang tua yang telah meninggal. Itu salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Yakin Pak, demi Allah nanti Allah yang akan mengatur soleh dan solehahnya anak kita. Itu yang pertama kata Wahab bin Munabbih. Terus kemudian yang kedua apa Ustaz? Yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kan? Atadruna manir ruqub fikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tahu siapa itu orang yang mandul? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengatakan, orang yang mandul adalah orang yang tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, tidak, bukan itu orang yang mandul. Orang yang mandul itu apa? Orang yang mandul itu kata Rasulullah SAW yang diberikan anak, yang diberikan putra, yang diberikan putri, tapi dia tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada keduanya, putra dan putrinya, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi yang kedua itu memberikan contoh, memberikan tauladan yang baik. Jadi enggak cukup memerintahkan, itu enggak cukup, Pak. Keluar panjenengan ayo le wis azan dalam masjid, padahal kita masih sibuk sama apa? Nah, dan masjid ini enggak bisa. Harus kita berikan tauladan, harus berikan contoh. Maka salah satu bentuk contoh yang baik itu seperti ini, Pak. Panjenengan hadir di sini itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul-betul kita hadirkan putra dan putri panjenengan itu supaya betul-betul menyaksikan, oh, orang tua saya bertanggung jawab untuk menjadikan saya anak-anak yang soleh. Jadi praktek yang kemudian kita berikan, yang kita contohkan kepada anak-anak kita itu akan tersimpan di memori mereka. Oh, bapak saya rajin ibadah, ibu saya juga rajin ibadah. Ini saya ada satu kisah.
saya ini termasuk, kalau menurut saya pribadi ya, saya ini termasuk orang yang rugi. Saya ini termasuk orang yang rugi. Kenapa? Saya ini dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang mana orang tuanya itu yang penting anakku mangan. Kenapa? Yang penting anakku mangan. Jadi dulu itu Pak Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ketika kita di kampung itu, kita ini dan mengabaikan pendidikan dan mengabaikan contoh dan mengabaikan tauladan, sehingga apa Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami melihat kebaikan itu enggak di rumah. Kami melihat kebaikan tauladan itu enggak di rumah. Kami melihat tauladan itu kenapa di mana? Di pesantren. Dulu kami pesantren 6 tahun kita di pesantren. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memiliki pemikiran yang seperti ini. Yang penting anak saya makan Ustaz 3 hari sekali. Kok 3 hari sekali? Kelenger 3 kali sehari. Makan Ustaz yang penting 3 kali sehari Ustaz. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kita harus berikan contoh yang baik. Kalau memang kemudian kita menginginkan anak kita itu dia rajin sholat, maka kita berikan contoh yang baik. Ada satu hadis yang kita baca baik-baik dalam Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Makanya kenapa kita ambil judul tema pada sore hari ini, jangan jadi orang tua yang durhaka. Ternyata yang durhaka itu, yang bisa durhaka, yang memiliki potensi durhaka itu enggak anak tok, orang tua juga. Orang tua kalau tidak bisa memberikan tauladan yang baik, tidak bisa memberikan pengajaran yang baik untuk anak-anaknya, maka dia telah durhaka. Karena diberikan amanah sama Allah untuk kemudian dijadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah, tapi dia enggan untuk memberikan itu semua, maka dia telah durhaka. Satu hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, apa itu? Ternyata anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Disebutkan di dalam hadis, ya kan? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau kutipkan hadis ini di dalam sunannya. Ketika anak itu, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah. Jadi anak itu, anak yang soleh itu tadi, kemudian telah berdiri di depan pintu surga. Pun ngadeg tengah jengane pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah, masuklah kamu dalam surga, masuk. Mereka apa? Terus kemudian mereka masuk, mereka melihat, dilihat, dicek. Ketika mereka tidak melihat kedua orang tuanya, mereka itu kemudian keluar. La nadkhulul jannah hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna. Kata anak-anak yang soleh ini, ya Allah, kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai kedua orang tua kami juga masuk ke dalam surga. Kata anak-anak soleh ini. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah, masuklah kalian dulu, orang tua kalian sedang di belakang dihisab. Jangan jauh Pak, dihisab di belakang. Hisabnya Allah itu sangat berat Pak. Bayangkan, dari apapun yang kita miliki itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka masa proses untuk hisab itu panjang sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah, masuklah kamu dulu ke dalam surga, ya kan? Orang tua kalian masih dihisab di belakang sana. Kata mereka apa? La nadkhulul jannah hatta nadkhulul jannah ma'a abauna wa ummahatina. Enggak ya Allah,
kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai kami masuk surga bersama kedua orang tua kami. Akhirnya apa? Karena paksaan anak yang soleh tadi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mempercepat hisabnya si bapak dan ibunya. Akhirnya dipertemukan dengan anaknya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, udkhulu antum wa aba'ukum. Sekarang sudah masuklah kamu ke dalam surga dengan orang tua kalian. Masya Allah, anak yang soleh itu ternyata bisa memberikan keselamatan bagi kita. Syaratnya apa? Syaratnya soleh. Berarti kita ini sebelum meninggal dunia, saat ini Bapak Ibu masih seger waras sugeng ya. Berarti masih ada kesempatan untuk menjadikan mereka itu anak-anak yang soleh. Jadikan mereka soleh, maka kita akan selamat nanti kemudian kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada yang menjamin sholat kita diterima? Ada bu? Ya. Apa yang ada yang menjamin puasa Ramadan kita diterima? Ya ada. Apa ada yang menjamin sedekah kita diterima? Ya ada. Apa ada yang menjamin sholat sunnah kita diterima sama Allah? Ya ada. Tapi ada jaminan kepada anak yang soleh. Kalau anak kita itu soleh, sudah ada jaminan keselamatan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci kita adalah apa? Menjadikan anak-anak kita soleh, memberikan pengajaran yang terbaik untuk mereka. Dan yang penting adalah diri kita harus betul-betul diperbaiki. Ini pembukaan sedikit masalah tentang bagaimana kita menjadi orang tua. Gak ada di dunia ini yang sempurna jadi orang tua kecuali Rasulullah SAW. Gak ada. Semuanya penuh dengan kekurangan. Sampai saya pun juga banyak sekali kekurangannya. Kadang kita gak sabar. Anak rumah udah dibersihkan, ya kan? Tiba-tiba langsung berantakin lagi. Pak Ridho contohnya, udah nyiapkan bakso, ya kan? Anaknya ngelebokke garam 2 bungkus. Mesti ya. Jadi kadang-kadang kita itu ya khilaf terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat anak kita. Maka ini hanya pembukaan Bapak Ibu, pembukaan untuk kita belajar menjadi orang tua yang baik. Kita ini pembukaan untuk menjadi orang tua yang bisa bertanggung jawab untuk anak kita. Mereka ini amanah dari Allah. Banyak Pak di luar sana yang diuji sama Allah belum memiliki anak itu banyak. Dan usaha mereka itu mengeluarkan jutaan rupiah, bukan cuma ratusan ribu, jutaan rupiah mereka keluarkan supaya mendapatkan anak keturunan, Bapak Ibu. Bahkan dari mereka itu rela untuk kemudian apa? Mengikuti program bayi tabung, dan itu nggak murah. Maka kalau kemudian saat ini di hadapan kita ada putra dan putri kita, itu nikmat yang teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai disia-siakan. Itu kunci kita untuk masuk ke dalam surga. Yang terpenting jadikan mereka anak yang soleh. Sepakat nih Bu, Pak, sepakat untuk kita jadikan anak-anak yang soleh ya. Dan salah satu upayanya apa? Alhamdulillah ada sampai Al-Quran di sini. Kita berusaha banget Bapak Ibu, setiap pekan kita evaluasi. Kira-kira anak-anak ini perlu diberikan apa lagi? Anak-anak ini perlu diapakan lagi? Supaya mereka itu kelak dewasanya itu ya kemudian gak jauh dari apa yang Allah dan Rasulullah SAW inginkan. Mereka jadi anak-anak soleh. Tapi Pak, Bu, yang harus betul-betul dipahami, SAI bukan kunci satu-satunya. Ya, jangan sampai memberikan kepercayaan full kepada SAI. Bapak Ibu harus juga memberikan pendidikan di rumah, memberikan tauladan di rumah. Karena ini kita itu ibarat kaki yang berjalan, Pak. Nek kakinya hanya satu, bisa berjalan dengan baik enggak? Enggak bisa. Bapak dan Ibu satu kaki, kami SAI Sanggar Al-Quran As-Salam satu kaki. Maka kita berjalan bersama-sama. Di sini kita berikan pengajaran yang baik. Jangan sampai di rumah kemudian itu semuanya hilang gara-gara kemudian kita tidak memberikan tauladan yang baik kepada anak kita. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pembukaan untuk kita belajar menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di bulan-bulan kedepannya kita akan lanjutkan bagaimana menjadi seorang yang bertanggung jawab kepada amanah Allah, yaitu putra dan putri kita
ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada benarnya pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga anak-anak kita tumbuh dewasa yang kemudian tidak jauh dari apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan semoga anak kita bisa menjadi syafaat penyelamat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di jannah firdaus. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.